Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Jika kamu bertanya, apabila kamu bertanya, jika saya tetapkan batalnya salat dan hadirnya hati saya jadikan sebagai syarat sahnya salat, maka saya menyalahi ijma' fuqaha. Karena mereka tidak mensyaratkan kecuali hadirnya hati ketika takbiratul ihram. Dari keterangan-keterangan yang terdahulu, kelihatannya Imam Ghazali ini berpendapat bahwa hadirnya hati kita di dalam sembahyang itu merupakan syarat sahnya salat. Lalu andai kata di dalam sembahyang itu hati kita lalai, hati kita tidak hadir sebagaimana ucapan dan perbuatan kita, maka sembahyangnya tidak sah. Nah, lalu ada yang bertanya kepada Imam Ghazali. Ujar orang, wahai Imam Ghazali, apabila engkau menetapkan bahwa hadirnya hati di dalam salat itu merupakan syarat sahnya sembahyang, maka engkau bertentangan dengan ijma' ahli fikih, ijma'nya fuqaha. Sedangkan ahli fikih telah mengatakan bahwa hadir hati itu di dalam sembahyang disyaratkan cuma dalam takbiratul ihram. Selain pada itu tidak disyaratkan hadirnya hati. Samuaan kita sembahyang, waktu kita mengucap takbiratul ihram Allahu Akbar, di situ hati kita hadir semuaan. Hadirnya apa hati kita waktu mengucap Allahu Akbar itu? Bahwa aku sembahyang fardu maghrib ini 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, ulama-ulama fikih mereka mensyaratkan hadir hati itu cukup dalam takbiratul ihram saja. Sesudah itu kata jadi masalah, baik hati kita hadir atau hati kita lalai, sembahyang sudah sah. Apabila Imam Ghazali mensyaratkan hadirnya hati ini pada seluruh sembahyang, bukan hanya dalam takbiratul ihram, berarti jero orang pian itu bertentangan dengan kesepakatan ulama fikih. Bertentangan dengan ulama fikih. Karena mereka hanya mensyaratkan hadir hati dalam takbiratul ihram. Nah, Imam Ghazali menjawab, maka ketahuilah bahwasanya telah terdahulu dalam kitabul ilmi bahwa para fuqaha itu jamak daripada faqih. Faqih orang yang ahli ilmu fikih. Kalaunya banyak disebut fuqaha. Bahwa para fuqaha itu tidak mengulah mengenai batin. Ujar Imam Ghazali, ulama-ulama fikih itu mereka tidak mengurus masalah batin dan tidak menguraikan tentang hati dan jalan akhirat. Tetapi mereka ulama-ulama fikih itu membangun zahir hukum-hukum agama
atas zahir amal-amal anggota badan. Dan zahir amal-amal itu cukup untuk menggugurkan dibunuh dan takzir sultan, hukuman pemerintah. Kalau andai kata kita negara Islam, orang nang kada sembahyang itu dibunuh. Kalau kita memakai hukum Islam, orang nang kada sembahyang itu dibunuh. Nah, lalu kalau ada orang sembahyang, khusyukkah, kadakah, hatinya lalaikah, hadirkah, tapi ianya sembahyang, dia selamat sudah daripada dibunuh dan dihukum oleh kerajaan. Nah, tugas ulama fikih hanya untuk itu. Tugas ulama fikih hanya untuk menyelamatkan manusia jangan sampai kena hukum bunuh, jangan sampai kena hukuman raja. Masalah sembahyangnya itu hatinya hadir, masalah sembahyang itu diterima Allah, itu bukan lagi wewenang ulama fikih, bukan lagi urusan fikih. Nah, jadi ujar Imam Ghazali, ulama fikih hanya tugasnya untuk membangun zahir sembahyang, sehingga dengan itu orang selamat daripada dihukum oleh kerajaan. Perkara inya di sisi Allah sembahyangnya khusyuk kada, urusan lain dari ulama fikih. Oleh karena itu ada ungkapan dari para orang terdahulu, dari para imam-imam, bahwa man tafaqqaha wala tasawwafa faqad tafassaqa. Man tafaqqaha, barang siapa belajar fikih, wala tasawwafa, dan tidak belajar tasawuf, faqad tafassaqa, dia menjadi orang yang fasik. Inya mengaji fikih aja, tasawuf kada dikajinya. Fikih hanya untuk menyelamatkan dia dari hukuman dunia, sedangkan untuk tasawuf itu menyelamatkan hukum akhirat. Kalau kita hanya belajar fikih tanpa tasawuf, kita jadi orang fasik. Contohnya, orang hanya belajar fikih zakat. Zakat itu adalah sesuatu yang sampai nisab, sampai haul tahun. Nah, sekarang kita berisi umpamanya emas 100 gram dalam bentuk bukan perhiasan, berisi emas biji 100 gram. Kita ingun emas ini sampai setahun, wajib kita mengeluarkan zakat 2,5 atau 1/40. Apabila kurang dari 1 tahun, walaupun kurangnya 1 jam, kita kada wajib mengeluarkan zakat. Nah, jadi bagi ulama fikih, kita berisi emas biji 100 gram, kita simpani bulan demi bulan, bulan demi bulan. Isuk kayaknya emas ini sesudah zuhur sampai setahun, karena dulu aku nukar imbah zuhur kayaknya sampai setahun. Paginya emas tuh kujual untuk supaya jangan kena zakat. Nah, dia menurut hukum fikih terhindar daripada zakat. Kenapa? Karena sudah hilang daripada miliknya. Nah, bagi orang-orang yang berilmu tasawuf, ini adalah merupakan satu cara penghindaran diri daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa menyebabkan dia fasik. Nah, contohnya yang lebih mudah lagi, umpamanya kita berisi toko atau kendaraan, kita tawarkan dengan palkat di muka, kendaraan ini mau dijual, hubungi nomor telepon sekian. Bila kendaraan itu berpasang tanda dijual tadi sampai setahun kada payu, kemudian payu, wajib dizakati. Nah, untuk menyelamatkan supaya jangan sampai kena zakat,
Isuk kayaknya sampai setahun memasang palkat dijual tadi, cabut hari ini dulu. Cabut. Sehingga hari ini motor kada dijual. Jadi kada sampai setahun. Nah, limpuwa isuk kayaknya sehari pasang pulang palkat, mobil mau dijual. Nah, menurut hukum fikih dia selamat. Kalau orang itu kada berzakat itu ditangkap oleh pemerintah Islam, dihukum. Nah, untuk menghindari hukum, dia sudah terhindar daripada hukum. Karena dia sudah kada wajib zakat, karena pada hari sampai itu kada dijualnya lagi motornya. Tapi bagi ilmu tasawuf ini merupakan mengulu-ulu hukum Allah Subhanahu wa taala, dan ini mengakibatkan fasiknya seseorang. Nah, sama sembahyang tadi. Kalau kita sembahyang sesuai syaratnya, sesuai rukunnya, sesuai bacaannya, gerak-geriknya pas, sembahyang kita itu sudah dianggap oleh ulama fikih sah, dan dia selamat daripada ancaman hukuman dari pemerintah Islam. Tapi kalau sembahyangnya kada khusyuk, sembahyangnya kada hadir hatinya, tertolak di sisi Allah. Nah, ulama fikih kada mengurus urusan Allah Ta'ala itu, hanya mengurus bahwa dia ini selamat daripada hukum dunia. Nah, jadi kada kawa dibandingkan antara fikih dan tasawuf, cuma kedua-duanya wajib dikuasai, wajib dipelajari. Sebab kalau kita hanya mempelajari fikih tanpa tasawuf, kita akan menjadi orang yang fasik tadi. Termasuk lagi hukum fikih, kalau kita berhutang 1 juta rupiah, atau berhutang misalnya 600.000 rupiah, berhutang 600.000 rupiah lawan Pulan bin Pulan. Ujar kita, wahai Pulan bin Pulan, bila ikam hakun menghutangi aku 600.000 rupiah, ikam hakun menghutangi, aku bernazar mencicil tiap bulan 100.000 rupiah selama 12 bulan. Bila ikam hakun menghutangi aku 600.000 rupiah, aku bernazar kepada Allah membayar hutang itu kena aku cicil tiap bulan 100.000 sampai 12 bulan setahun. Jadi bayarnya 1.200.000. Nah, ini kada riba menurut ulama fikih. Kada riba. Kenapa? Karena itu nazar dipakainya kalimatnya. Kada riba. Amunnya langsungnya berhutang 600.000, karena aku bayarnya 1 juta, itu riba menurut ulama fikih. Tapi kalau kita pakai istilah nazar tadi, itu sudah kada riba lagi. Nah, menurut orang-orang tasawuf itu lebih berat daripada riba lagi yang pakai nazar tadi, karena itu mengulu-ulu hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbandingan antara fikih dan tasawuf. Siapa yang hanya belajar ilmu fikih tapi kada belajar tasawuf, tafassaka, dia akan menjadi orang yang fasik. Kemudian sambungannya, wa man tasawwafa wa la tafaqqaha, barang siapa hanya menuntut ilmu tasawuf tapi tidak menuntut ilmu fikih, faqad tazandaqa, dia akan menjadi murtad. Tasawuf aja dikajinya, fikih kada, tazandaqa, dia akan menjadi murtad. Berat lagi. Orang yang bertasawuf, orang yang selalu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat buah orang itu buah ampun Allah taala, boleh aja dimakan. Kadang menghimbau lagi urusan syariat. Ada sepeda motor orang, ini ampun Allah taala, kau aja dipakai. Nah, itu ilmu tasawuf, fikihnya kadada. Kalau kita demikian prinsip kita, tazandaqa, kita jadi murtad. Kada perlu sembahyang, rukuk, sujud, yang penting ingat lawan Allah taala cukup sudah. Itu tasawuf. Tapi kada berfikih, nah murtad jadinya. Nah, itu wa man tafaqqaha wa tasawwafa, siapa yang belajar fikih kemudian dia belajar tasawuf, faqad sa'ida, maka dia sungguh beruntung. Nah, dia belajar fikih untuk membujurakan ruku, sujud, takbiratul ihram,
dan dia belajar tasawuf untuk mengisi apa yang dilakukan hati waktu sujud, apa yang dilakukan hati waktu ruku. Nah, tasawufnya. Kalau kita belajar keduanya diganding fikih dan tasawuf, pakat saida, beruntung. Nah, jadi urusan fikih hanya urusan dunia. Adapun bahwasanya itu bermanfaat di akhirat, adapun bahwasanya itu bermanfaat di akhirat, maka bukan termasuk batasan-batasan fikih. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini disuruh berperang. Siapa yang mengucap kalimat syahadatain, terpelihara darahnya dan hartanya. Walaupun yang mengucap itu hanya di lisannya, tapi hatinya kadang mengakui dia selamat sudah dirinya dan hartanya. Itu fikih. Perkara ini di sisi Allah bujur-bujur ba Islam atau kada, itu urusan tasawuf. Pokoknya sahabat Nabi itu bila hendak menimpas orang itu bersahadat, kada jadi nimpas, kada boleh lagi. Karena dia zahirnya sudah bersahadat. Nah, apakah sahadat sampai ke hatinya atau kada, itu bukan urusan fikih lagi. Yang penting fikih ini menyelamatkan dia daripada dibunuh karena sudah mengucap dua kalimat syahadat. Nah. Adapun bahwasanya itu bermanfaat di akhirat, maka bukan termasuk batas-batas fikih. Dan bacaannya tidak mungkin untuk mengaku ijma. Tadi kan dikatakan kalau pian Imam Ghazali mengatakan bahwa hadir hati di dalam sembahyang itu merupakan syarat sahnya sembahyang, berarti pian menyalahi ijma. Uga sidin kadakawa dikatakan menyalahi ijma. Kalau aku katakan bahwa hadir hati dalam sembahyang itu adalah merupakan syarat sah salat, itu bukan menyalahi ijma. Karena kada semua ulama seperti ulama fikih tersebut. Telah dinukil dari Bishr bin al-Harith mengenai apa yang diriwayatkan oleh Abu Talib al-Makki dari Sufyan ats-Tsauri bahwasanya ia berkata, siapa yang tidak khusyuk maka salatnya rusak. Jadi jadi Imam Ghazali kada aku sorangan yang mengatakan itu. Nang lain pun banyak juga yang sependapat lawan aku bahwa siapa sembahyangnya kada khusyuk sembahyangnya rusak. Antara lain Sufyan Tsauri bahwasanya ia berkata siapa yang tidak khusyuk maka salatnya rusak. Dan diriwayatkan dari Al Hasan Basri bahwasanya beliau berkata, setiap salat yang mana hati tidak hadir padanya, maka salat itu lebih cepat kepada siksaan. Salat yang hatinya tidak hadir itu lebih cepat mendatangkan siksaan daripada mendatangkan manfaat. Dan dari Mu'adz bin Jabal, barang siapa mengetahui orang yang di sebelah kanan dan kirinya dengan sengaja padahal ia di dalam salat, maka tidak ada salat baginya. Banyak saja kawan Imam Ghazali, bukan aku sorangan yang berpendapat itu bahwa hadir hati itu syarat dalam sembahyang. Kita sembahyang Allahu Akbar, sembahyang datang orang sebelah kanan, kalau kita hendak tahu siapa sebelah kanan kuning, nah itu sudah batal sembahyangnya. Ujar Mu'adz bin Jabal, barang siapa mengetahui orang yang di sebelah kanan dan kirinya dengan sengaja padahal ia di dalam salat, maka tidak ada salat baginya. Kada sembahyang lagi ngarannya itu, karena hendak tahu sudah. Dan ia Mu'adz meriwayatkan juga dengan disanadkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yusalli as-salata la yuktabu lahu sulusuha wa la ushruha
wa innama yuktabu lil 'abdi min salatihi ma 'aqala minha. Artinya sesungguhnya hamba salat dengan suatu salat tidaklah ditulis 1/6 baginya dan tidak 1/10-nya, namun yang ditulis bagi hamba itu dari salatnya sesuatu yang dipikirkan daripadanya. Jadi seapa kita bisa hadir hati dalam sembahyang, itulah yang dicatat sebagai sembahyang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hati kita kada hadir, itu diliung, kada dicatat. Jadi seorang hamba ada nang hanya 1/10 daripada sembahyangnya nang kawa diterima Allah, ada nang hanya 1/6. Tergantung hadirnya hati, khusyuknya seseorang tadi. Dan ini seandainya dinukil dari lainnya Rasulullah, niscaya menjadi mazhab. Hanya pendapat macam itu bahwa seorang hamba tidak ditulis baginya kecuali 1/6, 1/10, yang ditulis hanya waktu hatinya hadir. Seandainya itu bukan dari Rasulullah, dari imam siapakah, niscaya menjadi mazhab. Maka bagaimana tidak dipegangi? Bagaimana tidak dipegangi? Jadi artinya ulama-ulama yang mengatakan bahwa khusyuk atau hadir hati merupakan syarat sahnya sembahyang, itu banyak ulama-ulamanya, bukan sedikit. Abdul Wahid bin Zaid berkata, ulama sepakat. Kata Abdul Wahid bin Zaid, ulama sepakat bahwasanya tidak ada bagi hamba dari salatnya kecuali sesuatu yang dipikirkan daripadanya. Lalu dijadikannya ijma. Abdul Wahid bin Zaid mengatakan ijma, sepakat ulama bahwa tidak ada bagi hamba dari salatnya kecuali sesuatu yang dipikirkan daripadanya. Makanya diusahakan kita memperbanyak sembahyang sunat, terutama sembahyang qabliyah, ba'diyah, agar apa? Menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam sembahyang fardu itu. Sebab sembahyang fardu misalnya kita dalam 4 rakaat cuma dihitung paling-paling 1 rakaat yang terbilang khusyuk. Di salat qabliyah kita 1 rakaat di khusyuk, di salat ba'diyah 1 rakaat khusyuk, digabung jadi 3 rakaat nang khusyuk. 3 rakaat nang khusyuk. Jadi kegunaan salatnya qabliyah, ba'diyah itu untuk menyempurnakan sembahyang nang fardu itu. Yang benar adalah kembali mana tadi? Sesuatu yang dinukil dari jenis ini dari para fuqaha yang wara' dan para ulama akhirat adalah lebih banyak daripada untuk dihitung. Banyak lain pada itu lagi ulama-ulama yang berpendapat demikian. Yang benar adalah kembali kepada dalil-dalil syara' dan hadis-hadis. Sedangkan asar perkataan para sahabat adalah jelas dalam syarat ini. Hanya saja kedudukan fatwa mengenai pembebanan yang zahir itu diperkirakan dengan kadar keterbatasan manusia. Padahal para ulama-ulama dari masa sahabat, hadis-hadis Nabi menjelaskan pentingnya itu khusyuk dalam sembahyang. Cuma untuk difatwakan kepada umum, itu tergantung karena keterbatasan manusia. Kalau andai kata diwajibkan bahwa ke-4 rakaatnya itu kita khusyuk kada boleh lingah, itu kada mungkin untuk bisa dilakukan oleh semua manusia. Maka tidak mungkin untuk disyaratkan kepada manusia penghadiran hati dalam seluruh salat. Kada mungkin. Karena hal itu melemahkan seluruh manusia, kecuali sedikit orang nang kawa sembahyang itu khusyuk ke seluruh rakaatnya. Apabila tidak mungkin mensyaratkan secara menyeluruh karena darurat,
Setiap orang sembahyang harus mesti khusyuk ke 4 rakaatnya, kada boleh lingah hatinya. Kada mungkin mensyaratkan itu karena darurat. Maka tidak ada jalan kepadanya kecuali disyaratkan daripadanya sesuatu yang disebut dengan nama itu kehadiran walaupun sejenak. Berhubung orang khusyuk itu kada mungkin kawa ke 4 rakaatnya, maka disyaratkan barang satu mat asal ada khusyuk, barang sejenak asal ada khusyuk. Apabila sejenaknya itu, nah, dan seutama-utama waktu yang sejenak itu adalah ketika takbiratul ihram. Lalu kita batasi dalam pembebanan itu dengannya. Jadi sekurang-kurang khusyuk minimal dalam takbiratul ihram itu. Karena kalau kita katakan bahwa seluruhnya mesti khusyuk, itu kada kawa. Lalu hukumnya hukum darurat jadinya, hukum darurat. Dalam pada itu kami berharap agar tidak adalah keadaan orang yang lalai itu dalam seluruh salatnya kecuali ketika takbiratul ihram, tertinggal kecuali ketika takbiratul ihram. Dalam pada itu kami berharap agar tidak adalah keadaan orang yang lalai itu dalam seluruh salatnya kecuali ketika takbiratul ihram, seperti keadaan orang yang meninggalkan secara keseluruhan. Kita berharap, ujar Imam Ghazali, kita berharap bahwa orang yang hanya khusyuk dalam takbiratul ihram, lainnya prai, kita berharap bahwa itu tidak seperti keadaan orang yang kada khusyuk semuaan sama sekali. Mulai Allahu Akbar sampai salamnya kada khusyuk. Nah, kita berharap orang nang khusyuk hanya ingat takbiratul ihram lebih baik daripada itu. Sesungguhnya secara jumlah ia maju untuk mengerjakan. Orang yang sembahyang tadi, dia maju sudah mengerjakan salat zahirnya dan menghadirkan hati sejenak ketika takbiratul ihram. Itu sudah, dia sudah punya etikat baik sembahyang, dia kawa hadir hati walaupun hanya takbiratul ihramnya aja, itu sudah baik. Ketimbang orang nang mulai awal sampai akhir kada ada hadirnya. Nah, kita berharap macam itu yang pertama lebih baik. Bagaimana tidak orang yang salat dengan berhadas karena lupa, maka salatnya batal di sisi Allah Ta'ala. Tetapi ia mendapat pahala sesuai dengan perbuatannya dan atas kadar kelalaian dan uzurnya. Kan sudah dibikin peraturan dalam hukum fikih. Kalau kita ragu-ragu, apakah aku ini batal kah wudu, kada kah? Batal kada. Fikih sudah menetapkan itu kada batal. Lain halnya kita ragu-ragu, aku tadi berwudu kah belum kah? Fikih menetapkan belum. Walaupun kita sudah berwudu. Tapi karena ragu-ragu asa berwudu asa belum, fikih menetapkan belum artinya. Nah, lain kalau batal, aku ini batal kah kada kah? Tadi berwudu mbah maghrib, asa batal asa kada, fikih menetapkan itu kada batal. Walaupun inya batal pada sebenarnya, tapi hukum fikih mengatakan itu kada batal. Nah, sembahyangnya di sisi Allah sembahyangnya kada sah. Tapi tetap dia diberi pahala oleh Allah, tetap diberi pahala. Kenapa? Karena dia mengamalkan hukum itu. Tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kada pahala sembahyang. Karena sembahyangnya di sisi Allah batal. Bagaimana tidak orang yang salat dengan berhadas karena lupa, maka salatnya batal di sisi Allah.
tetapi ia mendapat pahala sesuai dengan perbuatannya dan atas kadar kelalaian dari uzurnya. Kayak sembahyang kita ragu-ragu 3 rakaat kah 4 rakaat kah, fikih sudah menetapkan ambil 3, walaupun di sisi Allah kita memang sudah 4, tapi ilmu fikih menetapkan kita manusia supaya ambil yang lebih apik. Atas harapan ini, harapan yang mana? Harapan bahwa orang yang sembahyang husuknya hanya takbiratul ihram, yang lainnya perai. Harapan lebih baik dari orang yang kada husuk sama sekali. Itu harapan macam itu. Tapi ada juga khawatirnya. Maka dikhawatirkan keadaannya itu lebih keras daripada keadaan orang yang meninggalkan. Jadi kemungkinan ada juga Imam Ghazali, orang yang sembahyangnya hanya husuk di takbiratul ihram, yang lainnya perai, itu bisa juga mungkin lebih buruk daripada orang yang mulai awal sampai akhir kada husuk. Nah, 2 kemungkinan. Kita berharap orang yang husuk hanya takbiratul ihram lebih baik daripada yang kada husuk sama sekali. Tapi bisa jadi orang yang husuknya perai sama sekali lebih baik daripada orang yang hanya husuknya cuma takbiratul ihram. Nah, itu bahayanya, ada khawatirnya di situ. Sebab bandingannya ada. Bagaimana tidak? Orang yang menghadiri pengabdian dan memperinting dalam pengabdian itu dan berbicara dengan pembicaraan yang menghinakan adalah lebih parah daripada orang yang menghindar dari pengabdian sama sekali. Nah, tadi kan muncul ingat satu mat nih, mbak itu mulai mahul-hul tay lagi. Ada nang ini kada ingat sama sekali mulai awal. Nah, barangkali nomor 2 lebih baik. Sama kita lawan raja, bepandir kita satu mat, mbak itu mau ulu-ulu. Ada nang saya kemuninya mulai awal kada bepandir lawan raja, mana baiknya? Baik nang kedua ini. Nah, jadi sembahyang itu ada kemungkinan lebih baik daripada nang kedua, ada kemungkinan lebih buruk. Nah, apabila berlawanan sebab-sebab takut dan harapan, maka urusan itu menjadi berbahaya pada dirinya. Maka atas mulah memilih sesudahnya dalam berhati-hati dan menganggap inti. Dalam pada itu maka tidak ada keinginan pada menyalahi fuqaha pada apa yang mereka fatwakan dari sahnya salat dengan lalai. Sesungguhnya hal itu termasuk fatwa darurat sebagaimana perhatian yang terdahulu. Nah, jadi intinya menurut Imam Ghazali ini bahwa kita sembahyang itu mesti diusahakan bahwa hadir hati itu jangan cuma takbiratul ihram. Hendaknya waktu rukuk hati kita ada juga hadir, walaupun rukuk nang pada rakaat nang kaberapa kan hadir, pokoknya asal ada lebihnya daripada takbiratul ihram. Sebab kalau kita hanya husu cuma ingat Allahu Akbar takbiratul ihram, itu hanya menurut fikih saja semacam nang sah. Menurut ulama-ulama lain tadi belum cukup syarat sahnya. Nah, jadi takbiratul ihram Allahu Akbar, kita hadir benar hati itu kita sembahyang zuhur menghadap kiblat mengikut imam karena Allah. Jangan ke situ aja hati hadir, tambahi di lain-lain lagi. Waktu ruku kakina hadirkan hati, sujud hadirkan hati. Nah, supaya sembahyang kita ini ada bagian daripada tasawufnya, bukan hanya fikihnya. Barang siapa yang mengetahui rahasia salat, maka ia mengetahui bahwa lalai itu berlawanan dengannya salat. Tetapi telah kami sebutkan pada bab perbedaan antara ilmu batin dan ilmu zahir dalam kitab Qawaidul Aqaid, bahwa keterbatasan makhluk itu adalah salah satu sebab yang menghalangi dari penjelasan setiap rahasia syara yang terbuka. Namun hendaknya kita ringkas pada kadar ini
mengenai pembahasan itu karena di dalamnya terdapat sesuatu yang memuaskan bagi seorang murid yang mencari jalan akhirat. Adapun orang yang membantah dan mengubarkan keburukan, maka kami tidak bertujuan berbicara dengannya sekarang. Orang memperdebatkan masalah khusyuk macam ini macam itu, kami kadang mengurusi itu, ujar Imam Ghazali. Kesimpulan pembicaraan bahwa hadirnya hati itu adalah roh salat, dan sekurang-kurang sesuatu yang menjadikan roh itu tinggal tetap adalah hadirnya hati ketika takbiratul ihram. Maka kurang daripadanya adalah kebinasaan, dan dengan kadar tambah atasnya maka roh itu menjadi lapang dalam bagian-bagian salat. Makin banyak hati kita hadir waktu salat, makin leluasa roh di dalam salat itu. Berapa banyak orang yang hidup yang tidak ada gerak padanya. Banyak orang yang hanya bernapas saja, tapi kadang kau menggerakkan tangan, kadang kau menggerakkan batis, apalagi menggerakkan awak, kadang kau padahalnya bernapas saja, hidup saja. Nantilah manfaatnya, kadang kau lebih manfaat lagi, bahkan menyusahkan nang sihat, menyusahkan nang hidup. Tapi hidupnya. Berapa banyak orang yang hidup yang tidak ada gerak padanya, dekat dengan orang yang mati, parak sudah lawan mati. Maka salat orang yang lalai pada seluruh salatnya kecuali ketika takbiratul ihram adalah seperti orang yang hidup yang tidak ada geraknya. Roh ditenggorokan sudah, bernapas saja, bernapas. Di kiyau ada mendengar lagi, di badahi kada pinandu lagi, ngerakakan tangan kada kawa lagi, kutu-kutu pehinat, hidup aja nya. Dipatak salah dia masih hidup, ada dipatak dia kada kenapa-napa lagi. Nah itu sama orang nang sembahyang hanya khusyuk ingat takbiratul ihram, hidupnya bebaya hidup. Maka salat orang yang lalai pada seluruh salatnya kecuali ketika takbiratul ihram adalah seperti orang yang hidup yang tidak ada geraknya. Kita memohon kepada Allah akan baiknya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.